Bayangkan hutan seluas 2 kali Pulau Bali. Penuh kehidupan, penuh pohon-pohon tua yang diam-diam menjaga bumi dari krisis iklim. Sekarang bayangkan, hutan itu lenyap. 1 hektar demi 1 hektar, ditebang diam-diam, dibakar perlahan. Tanpa suara, tanpa jejak. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tempat yang tak pernah kita sangka, Zimbabwe. Negara yang selama ini dikenal karena krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan konflik politik, justru kini jadi pelopor dalam hal yang bahkan negara maju pun masih ragu-ragu, menggunakan blockchain untuk menyelamatkan lingkungan. Tapi tunggu dulu. Blockchain? Yang itu lagi? Bukan. Ini bukan soal Bitcoin, bukan tentang cuan, bukan tentang trading atau rug pull. Ini soal teknologi yang biasanya digunakan untuk kripto, kini dipakai untuk melindungi alam, menyelamatkan pohon, menyelamatkan kehidupan. Dan saat Zimbabwe berlari, kita di Indonesia justru masih meraba-raba. Pertanyaannya sederhana, kapan kita ikut bergerak? What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Setiap tahun, dunia kehilangan lebih dari 10 juta hektar hutan. Setara 27 lapangan bola, setiap menit. Kita menyebutnya pembangunan, kita menyebutnya ekspansi. Tapi kenyataannya, kita sedang memotong paru-paru dunia. Di Afrika, Amazon, Kalimantan, Papua. Pohon-pohon dijual murah untuk kayu, sawit, atau batu bara. Di balik angka-angka itu, ada keluarga yang kehilangan tanah. Ada satwa yang kehilangan habitat. Ada bumi yang kehilangan keseimbangan. Maka lahirlah konsep kredit karbon. Gagasan sederhananya, siapapun yang menjaga atau memulihkan hutan berhak atas nilai ekonomi dari karbon yang diserap pohon-pohon itu. Perusahaan besar bisa membeli kredit ini untuk mengimbangi emisi mereka. Tapi sistem ini rapuh. Data bisa direkayasa, proyek bisa palsu, kepercayaan seringkali hilang. Disinilah Zimbabwe, seperti Wakanda dalam kisah Marvel, melangkah maju dengan teknologi. Mereka membawa blockchain, sebuah sistem yang transparan, tak bisa dimanipulasi, untuk mengubah permainan, menjadikan mereka pelopor yang tak disangka, seperti bangsa fiksi yang menyatukan tradisi dan inovasi untuk menyelamatkan dunia. Pada tahun 2023, Zimbabwe terpuruk. Proyek kredit karbon mereka hancur karena manipulasi data. Investor kabur. Dunia mencibir. Tapi seperti Wakanda, yang bangkit dengan teknologi visioner, Zimbabwe menolak menyerah. Hutan Kariba, seluas 750.000 hektar, adalah vibranium mereka, harta yang harus dilindungi. Mengapa blockchain? Karena sistem ini menawarkan transparansi total. Setiap transaksi, setiap ton karbon, dicatat dalam buku digital yang tak bisa diubah. Tidak ada pihak yang bisa memalsukan data tanpa sepengetahuan semua orang. Ini seperti perisai Wakanda, kuat, terpercaya, dan tak tertembus. Pada tahun 2025, bermitra dengan A6 Labs dari Dubai, Zimbabwe meluncurkan sistem registri karbon nasional berbasis blockchain. Setiap ton karbon yang dicegah dari emisi menjadi token digital. 1 token,
1 ton harapan. Inilah proyek Kariba Ready D+. Keuntungannya nyata. Investor global kembali karena mereka bisa memantau data secara real-time melalui dashboard transparan. Penjaga hutan lokal menerima dana langsung tanpa perantara yang korup. Komunitas Kariba mendapat bagian dari keuntungan, memperkuat ekonomi lokal. Dalam setahun, proyek ini menarik investasi jutaan dolar, menyelamatkan ribuan hektar hutan, dan membuktikan bahwa Zimbabwe, seperti Wakanda, bisa memimpin dunia dengan inovasi. Hutan bukan satu-satunya vibranium Zimbabwe. Ladang-ladang mereka, yang menghidupi jutaan petani, juga menjadi bagian dari revolusi ini. Mengapa blockchain untuk pertanian? Karena ini menghilangkan ketidakadilan. Blockchain mencatat setiap langkah, dari benih hingga pasar, sehingga tidak ada tengkulak yang bisa memanipulasi harga atau menipu petani. Dulu, petani kecil di Zimbabwe berjuang melawan musim tak menentu dan pasar yang tidak adil. Mereka menanam, tapi seringkali hanya mendapat recehan. ASICS Labs mengubah itu dengan platform blockchain. Setiap kilogram jagung, setiap panen dicatat secara digital. Pembeli global bisa memverifikasi bahwa produk itu organik, ditanam secara berkelanjutan, dan petaninya dibayar dengan adil. Untungannya luar biasa. Pada tahun 2024, lebih dari 10.000 petani bergabung, pendapatan mereka naik 30%. Dan produk Zimbabwe diterima di pasar internasional karena kepercayaan yang dibangun blockchain. Seperti Wakanda yang memberdayakan rakyatnya, blockchain memberi petani Zimbabwe martabat dan kekuatan untuk bersaing di panggung dunia. Seperti Wakanda yang membangun kesejahteraan rakyatnya, keberhasilan Kariba Ready D+ dan pertanian berbasis blockchain membawa gelombang perubahan. Dana dari kredit karbon mengalir ke desa-desa, membangun klinik, sumur air bersih, dan sekolah. Mengapa blockchain penting di sini? Karena setiap dolar dilacak secara transparan. Tidak ada yang bisa menggelapkannya. Masyarakat melihat langsung bahwa dana dari proyek lingkungan benar-benar mengubah kehidupan mereka. Anak-anak yang dulu sakit akibat air kotor kini minum air bersih. Keluarga yang tadinya berjuang kini punya harapan. Seorang ibu di Guruve berkata, "Dulu kami takut minum air sungai. Sekarang anak-anak saya sehat, dan saya tahu itu karena hutan kami dijaga." Blockchain, seperti teknologi Wakanda, memastikan keadilan dan kepercayaan dalam setiap langkah. Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Sekarang kita beralih ke Indonesia, negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kalimantan, Sumatera, Papua, vibranium kita, paru-paru dunia. Tapi setiap tahun, kita kehilangan jutaan hektar hutan untuk sawit, tambang, dan apa yang kita anggap kemajuan. Indonesia punya proyek kredit karbon dan Ready D+. Tapi, seperti Zimbabwe di masa lalu, kita terhambat oleh kurangnya transparansi. Investor ragu, data dimanipulasi, kepercayaan hilang. Bayangkan jika kita belajar dari Zimbabwe, yang kini seperti Wakanda di dunia nyata. Blockchain bisa mencatat setiap ton karbon dari hutan kita. Transparan, tak bisa direkayasa. Petani kita bisa menjual hasil panen ke pasar global dengan jaminan asal-usul yang jelas, seperti sistem perdagangan canggih Wakanda. Keuntungannya? Investor percaya, petani sejahtera, dan hutan kita terlindungi. Kita punya hutan, kita punya teknologi, kita punya jutaan orang yang siap bekerja keras. Yang kurang adalah keberanian untuk melangkah, untuk membangun Wakanda kita sendiri. Zimbabwe telah membuktikan bahwa sebuah bangsa kecil bisa berpikir besar. Kapan giliran Indonesia? Jadi, mari kita satukan tekad. Mari kita wujudkan mimpi besar, seperti semangat yang bergema dalam jeritan penuh semangat.
Wakanda Forever. Untuk bumi. Untuk Indonesia. Untuk kita. Untuk masa depan.